Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo secara resmi meluncurkan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI periode 2019-2024. Dokumen ini merupakan pegangan bagi pemerintah, pelaku bisnis, dan penggerak ekonomi syariah selama 5 tahun ke depan agar mampu menjadi pelaku ekonomi syariah dunia. Namun hadirin, untuk mencapai hal ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Sebab menurut Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Hussein MM, dalam pembukaan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah FREX 2019 di Yogyakarta, menyebutkan bahwa terdapat 3 permasalahan besar dalam memajukan ekonomi syariah. Pertama, lembaga keuangan syariah yang masih lemah, ditandai dengan kurangnya modal usaha dan sumber daya manusia. Kedua, informasi variasi produk dengan memanfaatkan teknologi pada proses bisnis yang lemah. Ketiga, proses penerapan tata kelola dan proses penerapan manajemen resiko yang kurang baik. Diperparah lagi dari data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi syariah hanya mampu mencapai angka 5,94% di awal tahun 2019. Belum lagi menurut Global Islamic Economic Indicator 2018 yang menyebutkan bahwa Indonesia hanya mampu menempati urutan ke-10 dalam negara-negara yang menjalankan ekonomi syariah. Hadirin, betapa banyaknya permasalahan-permasalahan yang menempa perkembangan ekonomi syariah. Kalau hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka Indonesia akan tetap menjadi penonton dalam negeri sendiri, bukan pemain dalam bangsa sendiri. Oleh karena itu, mengingat betapa pentingnya persoalan ini, maka tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Ekonomi Syariah dalam Penguatan Kesejahteraan Masyarakat dengan landasan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan
واتقوا الله لعلكم تفلحون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, asbabun nusul ayat ini diketengahkan oleh Farabi dari Muzahid berkata, mereka dapat melakukan jual beli hingga waktu tertentu. Jika waktunya telah tiba, mereka tambah harga dan memperpanjang waktunya, hingga turunlah larangan Allah sebagaimana terangkai dalam kalimat, لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. maksudnya hadirin, Dirham yang berlebihan. Jelas Allah melarang orang-orang beriman untuk melakukan dan memakan riba dengan berlipat ganda sebagaimana masa jahiliyah dulu. Lalu timbul pertanyaan, apakah sistem ekonomi syariah ini merupakan sebuah sistem yang baru? Jika merujuk pada sejarah peradaban Islam, ekonomi syariat telah hadir di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban Islam. Setelah Rasulullah wafat, digantikan Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, kerajaan Mamalik di Mesir, kerajaan Murabbikin dan Muwahhidin di Maroko, bahkan di Asia telah mempraktekkan dan mengembangkan ekonomi syariah hingga mencapai kemakmuran. Lantas, bagaimanakah praktek perekonomian yang benar dalam Islam? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Asbabun nuzul ayat ini menurut Mujahid diturunkan pada saat orang muslim Arab memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil dan mencari keuntungan dengan jalan yang tidak sah, serta melakukan berbagai macam tipu daya yang seolah-olah sesuai hukum syariah seperti judi, riba, dan berbagai tipu daya lainnya, hingga Allah menurunkan larangannya sebagaimana terangkai dalam kalimat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Dalam ayat di atas, Muhammad Abdul Mannan dalam bukunya yang berjudul Islamic Economic Theory and Practice menyebutkan bahwa Islamic economic is social science which studies the economic problems of people imbued with the value of Islam. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang membahas masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Lantas hadirin, bagaimanakah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia? Alhamdulillah, Indonesia patut berbangga. Di pasar keuangan syariah, Indonesia memiliki sejumlah catatan positif. Berdasarkan data dari Global Islamic Finance Development Indicator Report, Indonesia masuk 3 besar negara yang menguasai pasar suku global. Indonesia juga merupakan negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk, yakni surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Bahkan menurut Global Muslim Travel, Indonesia menjadi negara dengan wisata terbaik di antara 130 destinasi dunia. Bahkan Bursa Efek juga memenangkan The Best Capital Market Award 2019 dari Global Islamic Finance. Di samping itu hadirin, Menteri Keuangan menyatakan bahwa keuangan syariah telah hadir di Indonesia selama hampir 3 dasawarsa dan tumbuh dengan pesat semenjak berdirinya lembaga keuangan syariah pertama pada tahun 1991. Berdasarkan data kementerian, Indonesia memiliki 34 bank syariah, 58 asuransi syariah, 7 modal Ventura syariah, bahkan lebih dari 5.000 lembaga keuangan mikro syariah. Dengan angka ini, Indonesia praktis menjadi negara dengan institusi keuangan terbanyak yang memiliki pelanggan hingga 23 juta. Dari data ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah hingga akhir 2019 sudah mampu mencapai angka 6%. Tentulah ini merupakan kemajuan yang pesat. Oleh karena itu hadirin, mari kita dukung langkah-langkah pemerintah, baik melalui Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, hingga seluruh kementerian yang terkait dalam pengembangan ekonomi syariah, agar mengambil langkah yang bijak dalam menentukan masa depan ekonomi syariah. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita kuatkan keuangan syariah. kita kuatkan UMKM, Kita kuatkan ekonomi digital. Dan itu semua hadirin harus adanya kerjasama seiring sejalan antara ulama, umaroh, dan rakyat. Dan untuk itu, mulai saat ini, mari kita saling asa. Saling asih. saling asuh, Jangan kita saling Gasak, gesek, gesek, gosok. Yang akhirnya
menyebabkan perekonomian Indonesia terjatuh ke dalam lubang keterpurukan. Demikian syarahan singkat kami akhiri dengan sebait lagu. Dalam pandangan manusia, kau orang yang sangat bahagia, hidup di dunia kaya raya, kemewahan yang serba ada. Tapi tak pernah kau pikirkan dari mana uang kau dapatkan. Kau cari dengan jalan haram, tak takut dosa pada Tuhan. Jalan-jalan ke Tanjung Marketa, Pergi jauh tinggalkan kota, Jangan sering melihat kita, awas nanti jatuh cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.